Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi di channel saya, Muhammad Arif. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seberapa pentingkah public speaking dalam kehidupan kita, baik itu di bidang pekerjaan, pendidikan, ataupun dalam sosial kemasyarakatan. Public speaking merupakan skill ilmu komunikasi, dan tidak semua orang, teman-teman, bisa menguasai skill public speaking. Ada banyak manfaat kalau kita bisa menguasai public speaking ini. Banyak sekali manfaatnya. Kita bisa membuat orang percaya dengan kita hanya dalam waktu yang singkat. Kemudian kita dapat mempengaruhi orang dengan hal-hal yang baik. Omongan kita terus didengar oleh mereka. Apa yang kita omongin, apa yang kita bicarakan tuh mereka selalu dengar, selalu memperhatikan kita dan melihat kita dengan tatapan yang bagus, tatapan yang begitu serius. Tentunya pasti kita mau jadi orang yang seperti itu. Dan menurut saya, ilmu public speaking ini adalah hal yang sangat penting dan harus kita kuasai. Karena apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, itu tidak luput dari yang namanya komunikasi. Contoh dalam bidang pendidikan. Seorang guru, kalau dia tidak bisa berpublic speaking, bagaimana dia mau berkomunikasi dengan siswanya? Bagaimana dia menghibur siswanya di saat siswanya itu lagi malas-malasnya belajar? Jadi ada beberapa poin yang harus dikuasai guru, dan salah satunya adalah public speaking. Maka dengan cara itu dia bisa mengajar, dia bisa memberikan ilmu dengan pembicaraannya yang baik, ya. Sesulit-sulit pelajaran, kalau gurunya mampu berbicara yang baik untuk menghibur anak muridnya, itu pasti suasana menjadi pecah, suasana menjadi cair. Jadi pelajaran yang menurut kita sulit itu jadi mudah. Jadi semuanya itu jadi gampang kalau dalam pelajaran, tergantung gurunya yang membawakan pelajaran itu. Kemudian dalam bidang pekerjaan. Nah, kalau dalam pekerjaan kita mungkin sering berkomunikasi dengan teman satu kerjaan kita, atau bahkan dengan orang-orang kantor seperti bos, ataupun manajer, ataupun personalia. Nah, di saat kita mau mengajukan sesuatu, di saat kita mau memberikan arahan, ataupun mungkin ada kesalahan dalam pekerjaan, kita bisa berbicara langsung kepada staf-staf yang ada di perusahaan kita, ataupun yang ada di pekerjaan kita. Dan kita kalau kita kagok-kagok, bagaimana mereka memahami? Contoh, Pak, saya mau ngomong, tapi saya nggak tahu Pak, kayak mana Pak ya, saya malu Pak. Kalau teman-teman ngomongnya seperti itu, mereka pasti, ini orang ngomong apa, terus berpikiran seperti itu, nggak jelas. Jadi nggak tahu maksud dan tujuan kita, mereka tuh nggak akan tahu. Nah, kita jelasin lah. Contoh, izin Pak, saya mau berbicara bahwa di dalam pekerjaan saya ada seseorang yang sering mengganggu saya. Jadi saya mohon Pak agar ditindaklanjuti, agar semuanya nyaman bekerja di perusahaan ini. Nah, itu contoh. Nah, dengan cara itu, maka pihak perusahaan pun akan menanganinya, karena komunikasi kita bagus, komunikasi kita jelas. Itulah public speaking, memudahkan kita dalam kondisi apapun. Kemudian
dalam bermasyarakat. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman. Bermasyarakat itu penting ya, karena kita manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh seseorang untuk membantu tujuan kita, kesuksesan kita. Di balik orang yang sukses, di balik orang yang berhasil di masa jayanya, itu pasti ada orang yang pernah mendukungnya, orang yang sepenuh hati menemaninya di saat sulit sampai dia berada di titik kesuksesan yang dia nikmati. Dalam bermasyarakat, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik ya, bersosial, contoh bergotong royong. Ini sangat penting sekali teman-teman, apalagi kalau dalam masyarakat itu ya. Yang pertama itu dilihat adalah etika kita ya kepada masyarakat. Dalam kita bermasyarakat, yang pertama dilihat itu adalah etikanya. Contoh, ada anak muda ingin bertanya alamat kepada masyarakat setempat, maka dia harus punya etika yang bagus, dia harus punya akhlak yang baik dan pembicaraan yang baik kepada masyarakat itu. Izin Pak, saya mau nanya, di sini ada namanya Jalan Cempaka Pak. Nah, kalau kita ngomong seperti itu, maka mereka pun akan menjawab dengan baik. Nah, itulah gunanya public speaking. Karena seseorang, teman-teman, melihat kualitas diri itu bukan dari ilmunya dulu, tapi dari cara bicara kita. Kalau dari cara bicara kita sudah sopan sama mereka, maka mereka pun akan beranggapan kita ini adalah orang yang mempunyai attitude yang baik. Nah, jadi public speaking itu sangat penting sekali. Dan teman-teman juga dapat belajar. Ya, boleh. Karena ada itu seperti buku public speaking ataupun di buku yang mempelajari tentang cara berbicara, seni berbicara ya, ataupun dari internet, itu bisa teman-teman pelajari. Nah, dan menurut saya public speaking itu sangat penting sekali. Nah, saya juga dulunya juga nggak tahu cara berbicara di depan orang banyak, masih grogi. Terus saya sering melihat-lihat buku, baca-baca buku tentang public speaking. Ya, alhamdulillah lama kelamaan hal itu terbiasa. Akhirnya bisa lah berbicara di depan umum. Walaupun masih ada kelihatan kaku atau grogi, itu hal biasa teman-teman. Tapi teman-teman tetap semangat ya. Bagi kita yang mau belajar public speaking, tetap semangat, terus belajar, terus latih bicara kita ya. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan orang lain kepada kita. Baik, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ilmu tentang public speaking. Baik teman-teman, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.